Salam, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah kita pada saat ini akan segera kita mulaikan. Baiklah, kita akan bersama-sama berdiri, kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 11 ayat 1 dan 3. Inilah hari Minggu. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara-saudara juga. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-11 yang berkata, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Hati yang mulia, hanya kutemukan dalam-Mu, Yesusku. Tiada pernah berubah.
Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kami mengaku di hadapan-Mu segala kegagalan kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Singkirkanlah segala kejahatan dan beban yang telah kami letakkan atas hidup ini. Bersihkanlah kehidupan kami yang selama ini kami cemari dengan segala ketidakbenaran. Ya Tuhan, ampunilah kehidupan kami yang selalu cenderung untuk mengingkari pengajaran kehidupan, dan ajarlah kami secara baru apa arti untuk menjadi anak. Ya Tuhan Yesus, anak domba Allah yang telah menghapus dosa isi dunia, kasihanilah kami dan ampunilah dosa dan segala kedurhakaan kami. Amin. Setelah kita mengaku dosa, dengarkanlah berita pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sebab itu, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan untuk menapak tilas perjalanan penderitaan Tuhan Yesus di jalan sengsara, dan di minggu sengsara ke-6 kita akan membaca di dalam Markus pasal 14. Markus pasal 14 ayat 32 sampai 41. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini
sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah, dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat, dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Musuh
Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di sorga, satukan kami sekarang dalam hati dan pikiran. Bukakanlah telinga dan hati kami, dan bersabdalah. Arahkanlah kami kepada maksud-Mu yang suci, dan kuatkanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami hidup menurut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam bacaan di Minggu Sengsara yang ke-6, yakni di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Bacaan firman Tuhan ini dibawa judul perikop tentang Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabda, yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan menghayatinya. Hosana. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, melalui bacaan di dalam kitab Roma yang sudah kita baca bersama-sama dalam pasal 1 ayat 16 sampai 17, ada 2 ayat, dan melalui bacaan firman Tuhan kita akan merenungkannya di bawah tema mewartakan perbuatan Allah yang ajaib. Melalui ungkapan Paulus lewat suratnya ini bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Dan perkataan dan penegasan dari Paulus ini yang membuat ia sangat rindu untuk datang memberitakan Injil, sebagaimana di dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat 15
Dia memberitakan Injil sebagai suatu kerinduan kepada jemaat yang ada di Roma. Dan dari latar belakang kehidupan masyarakat Roma, di mana masyarakat yang heterogen, yang terdiri dari berbagai latar belakang baik sosial, ekonomi, budaya, politik, dan keagamaan. Dan juga terdiri dari orang-orang baik yang terpelajar maupun orang-orang yang tidak terpelajar, dan juga orang-orang yang tinggal di sana adalah orang yang berlatar belakang Yunani dan juga non-Yunani. Dalam kehidupan keagamaan orang Kristen Yahudi dan non-Yahudi, di mana ada dari jemaat yang masih menaati ajaran-ajaran dari hukum Taurat, sehingga di dalam jemaat itu sering saling membenarkan diri, mempertentangkan tentang ajaran hukum Taurat. Sementara bagi Paulus, hukum Taurat diberikan oleh Allah supaya umat diterima oleh Allah, tapi selanjutnya Allah menerima mereka melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah yang kemudian ditekankan oleh Paulus dalam ajarannya, sebagaimana di dalam nats pembimbing tadi, di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi dalam keyakinan Paulus bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil atau kabar baik yang berisi anugerah Allah dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan semua manusia. Karena Yesus adalah firman, di mana firman yang menjadi manusia, seperti yang disampaikan di dalam Injil Yohanes. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan kemudian tentang kekuatan yang dimaksudkan oleh Paulus menunjuk kepada kuasa atau juga kekuatan. Berarti Injil adalah kekuatan, Injil adalah membawa kuasa dalam melakukan sesuatu untuk
menyelamatkan manusia. Injil, berita selamat tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia, memiliki kekuatan, memiliki power yang bisa membawa orang untuk datang di dalam keselamatan melalui pertobatan. Dan kemudian Injil mengandung kebenaran-kebenaran Allah sendiri, atau dalam Injil kebenaran tentang Allah dinyatakan. Dan hal ini memberi motivasi kepada gereja untuk terus menyampaikan berita Injil atau evangelion dalam bahasa Yunani, yang artinya kabar baik, kabar sukacita, yang memiliki tujuan untuk menyelamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang menjadi kesaksian Rasul Paulus tentang Injil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, di mana Paulus merasa berkewajiban memberitakan Injil. Kalau di dalam bagian ayat sebelumnya, ia mengatakan ia berhutang. Kalau ia berhutang berarti suatu kewajiban yang harus dia lakukan, karena ia sudah mengalami langsung secara pribadi kuasa Injil yang terjadi di dalam hidupnya, sehingga membuatnya bersemangat dalam memberitakan Injil dan juga mendorong orang lain untuk melakukannya, atau mendorong orang lain juga untuk hidup di dalam keselamatan seperti dalam pengalaman hidupnya sebagai orang yang dahulunya hidup di luar keselamatan, dan dia juga mengajak orang lain supaya hidup di dalam keselamatan lewat berita Injil yang harus disampaikan, harus diteruskan, sehingga tidak hanya menjadi orang yang puas dengan keselamatan yang sudah dimilikinya, tetapi tidak merasa bertanggung jawab untuk melanjutkan, untuk menyampaikan berita sukacita evangelion yang menyelamatkan. Nah, inilah semangat Injil yang dimiliki oleh Paulus. Dan kita coba memperhatikan bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Paulus di dalam bacaan Roma pasal 1, di mana di dalam ayat 16 bagian A, di situ Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kalau dalam terjemahan lain dari peneliti-peneliti Alkitab menerjemahkannya dengan Paulus tidak malu akan Injil. Ya. Jadi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil ini, menurut Paulus, dalam inti pemahamannya bahwa dia sama sekali tidak malu dalam memberitakan Injil. Mungkin pada saat itu berita tentang Injil Yesus Kristus itu, atau kelompok-kelompok orang yang membicarakan tentang Injil Yesus Kristus seringkali
dipinggirkan, ditolak, diejek, dihina. Dan bahkan juga di bagian lain, kalau kita melihat surat lain dari Paulus, dia mengatakan bahwa salib Yesus itu adalah kebodohan menurut orang Yahudi. Jadi apa yang menjadi anggapan-anggapan orang, pandangan-pandangan orang yang menganggap Injil itu adalah hinaan, bagi Paulus itu adalah sesuatu yang tidak membuat dia itu menjadi malu atau melemahkan semangatnya untuk memberitakan tentang kabar sukacita dari Yesus. Karena dia mempunyai keyakinan yang sangat kokoh. Dan inti Injilnya tentang karya pengorbanan, pengampunan, dan penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus, yang memberi kekuatan tentang perbuatan Allah yang besar, di mana Allah menyatakan otoritas, kedaulatan, dan kuasa yang melampaui logika berpikir manusia. Atau perbuatan Allah yang membawa keajaiban bagi dunia yang mendengar tentang berita Injil ini. Dan bukan hanya orang Yahudi atau juga Yunani. Kuasa Injil melampaui batas, baik suku, baik bangsa, dan juga bahasa. Sehingga di dalam ayat 17, dalam perkataan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Kebenaran yang dimaksudkan di sini dalam bahasa Yunani adalah dikaiosume, ya. Dikaiosume ini adalah pembenaran. Jadi Allah menunjukkan cara bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali setelah manusia hidup terpisah dengan Allah, setelah manusia jauh dari keselamatan karena dosa dan pemberontakan manusia. Sehingga melalui pembenaran dari pihak Allah untuk menjadikan manusia benar-benar menjadi umat yang dikasihinya. Dan kemudian iman, atau dalam bahasa Yunani pitis, menjadi respon manusia terhadap Injil yang adalah kekuatan dan kebenaran Allah. Sebagaimana di dalam apa yang disampaikan di dalam nats pembimbing tadi, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Artinya orang yang ada dalam hubungan yang benar dengan Allah bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya yang mutlak atas karunia Allah. Saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan bagi kita saat ini, kita terajak untuk memahami dengan benar tentang Injil yang adalah kekuatan Allah, dan kita termotivasi untuk memberitakan Allah yang ajaib dalam kehidupan ini, baik melalui kata dan juga perbuatan yang nyata.
Terlebih di tengah-tengah kita dalam penghayatan minggu-minggu sengsara. Di tengah kita sedang menapak tilas penderitaan jalan sengsara yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Bagi kita sebagai orang yang percaya, Yesus mengajak untuk kita terus mengikut Dia sebagaimana ajakan Tuhan Yesus. Ikutlah aku. Mengikut Tuhan di jalan sengsara melalui Via Dolorosa. Dan juga ajakan Tuhan Yesus sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus. Kalau kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 17, ajakan Paulus, ikutilah teladanku. Ajakan di mana Paulus yang sudah menjalani kehidupan dengan deraan penderitaan karena Kristus, dia alami dalam perjalanan hidup dengan pengalaman imannya, sehingga dia mengajak supaya ikutlah teladannya, ikutlah teladan penderitaannya, tetapi dia tetap kokoh untuk terus maju dalam memberitakan tentang Kristus. Bahkan juga pemahaman yang sangat dalam, keyakinan yang sangat kuat, sehingga dalam bagian Alkitab Filipi ini juga dalam ayat 17 dan selanjutnya, di situ ada ungkapan di mana dia sambil menangis. Karena apa? Katanya, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Satu kesedihan yang sangat mendalam sehingga dia harus menangis. Dengan kata lain bahwa betapa dia merasa tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang percaya untuk mengingatkan orang-orang yang sudah diselamatkan supaya terus berjuang untuk membawa orang-orang yang belum hidup di dalam keselamatan supaya datang di dalam keselamatan lewat berita kabar sukacita yang dibawa dalam menyelamatkan kita dan juga terus kita bawa di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Saudara, untuk kita menakar tingkat keyakinan, iman, dan percaya kita dalam perjalanan hidup di tengah-tengah dunia ini. Apalagi ketika saat dimana di tengah-tengah dunia yang dilanda ketakutan, kecemasan, juga di tengah situasi sulit yang sebenarnya menjadi ukuran tingkat keberimanan sebagai umat yang percaya. Ya. Dan kalau kita sungguh-sungguh menghayati akan berita selamat yang menyukacitakan kita, yang menyemangati kita, dan juga menguatkan kita untuk mampu bertahan di tengah-tengah kondisi sulit, dan juga kita harus hadir, tampil, membawa semangat ini bagi orang lain. Jangan sampai orang banyak yang menjadi korban karena tidak ada penguatan-penguatan yang kita hadirkan di tengah-tengah orang yang membutuhkan semangat iman. Dan kita percaya bahwa kalau istilah yang kita jalani dalam perjalanan hidup ini, di sini kita sedang seperti berada di dalam uji nyali. Ya, uji nyali kan orang berkata-kata, aku punya iman, aku orang percaya.
Tapi ketika kesulitan, masalah, ketakutan, kekhawatiran ada di hadapan kita, apa tindakan iman kita? Bagaimana kita mau menjawab persoalan, masalah, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang ada di hadapan kita? Kekuatan iman, Injil yang menguatkan itu ada di mana? Ya. Jadi inilah yang kita percaya bahwa mewartakan perbuatan Allah yang ajaib. Kalau kita bisa keluar dari kesulitan, kalau kita bisa keluar dari masalah, disitulah ukuran yang akan ditentukan bagi kita. Bagaimana cara hidup sebagai orang yang hidup bertuhankan Tuhan Yesus yang hidup dan yang senantiasa selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, sebagaimana jalan yang ditempuh Yesus adalah jalan Via Dolorosa, marilah kita teguh pada prinsip hidup. Orang benar akan hidup oleh iman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saat ini kita akan mengikuti pelantikan panitia pemilihan Majelis Jemaat Gemis Depok periode pelayanan tahun 2021 sampai tahun 2026. Surat keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Depok nomor 02-JBB-3-2021 tentang pengangkatan panitia pemilihan penyelenggara kepemimpinan aras jemaat dalam tuntunan kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Depok menimbang A. Bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggara kepemimpinan aras jemaat baik fungsional maupun struktural masa bakti 2021-2026, maka Badan Pekerja Majelis Jemaat memandang perlu untuk membentuk panitia pemilihan Panpil. B. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf A di atas, Badan Pekerja Majelis Jemaat perlu mengeluarkan surat keputusan pengangkatan panitia pemilihan penyelenggara kepemimpinan aras jemaat sebagai pelaksananya. Mengingat 1. Tata Gereja 2018, 2. Peraturan MPS tahun 2020 memperhatikan 1. Keputusan sidang tahunan Sinode 7 Gemis tahun 2020 di Jemaat Oikumene Lasube Manahe Resort Tahuna Selatan. 2. Hasil rapat BPMJ Gemis Jemaat Depok memutuskan menetapkan keputusan Badan Pekerja Majelis Jemaat tentang pengangkatan panitia pemilihan penyelenggara kepemimpinan aras jemaat. Ke-1, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai panitia penyelenggara pemilihan jemaat Depok terhitung tanggal 14 Maret 2021. Kedua, panitia pemilihan ditugaskan untuk 1.
menyelenggarakan pemilihan kepemimpinan gereja yang meliputi A. Persiapan pemilihan, B. Pelaksana pemilihan, C. Penetapan hasil, D. Pengumuman hasil pemilihan. 2. Tampil menyampaikan rencana program dan anggaran sesuai kebutuhan dan wajib dipertanggungjawabkan. 3. Tampil dalam tugasnya membangun hubungan konsultatif dan koordinatif dengan badan pekerja majelis jemaat. 4. Setelah selesai menyelesaikan tugas, tampil wajib menyerahkan semua administrasi, alat kelengkapan dan pertanggungjawaban keuangan kepada badan pekerja majelis jemaat. Ketiga, segala biaya timbul berkenan dengan pelaksanaan pemilihan dibebankan pada kas jemaat. Keempat, surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai kepentingannya. Kelima, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Depok pada tanggal 21 Maret 2021. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemis Depok, Pendeta Ivone Latu Perisa STH Ketua, Penatua Jesi Pahutar Manein Sekretaris. Tembusan 1 BPE Majelis Sinode Gemis, 2 BP Majelis Resort Inbar, 3 bagian pengarsipan jemaat. Sesuai dengan surat keputusan di atas, maka kita akan melaksanakan pelantikan bagi saudara-saudara yang saya sebut akan maju ke depan dan akan dilantik oleh Pendeta Ivone Taloko Latu Perisa STH. Pertama, Bapak John Fritz Gerald Dumalang, Ketua. 2. Ibu Feni Caroline, Sekretaris. Bapak Julius Abram Taloko, Anggota. Bapak Kastor Jonis Tindage, Anggota. Saudara Daniel Christian, Anggota. Dinda Klasena Anace Rembet, Anggota. Leonardo Admiral Dias Bawole, Anggota. Kepada Bu Pendeta kami persilahkan. Saya selaku Ketua BPMJ Gemis Jemaat Depok melantik saudara-saudara atas nama Gereja Masehi Injili Sangheta Laut. Saya melantik saudara-saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Laksanakanlah tugas saudara-saudara yang telah dipercayakan Tuhan dan andalkanlah Tuhan di dalam tugas tanggung jawab ini sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan semua hanya untuk hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara dipersilahkan menghadap ke jemaat. Saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, inilah saudara-saudara kita, panitia pemilihan majelis 2021-2026. Dukunglah mereka di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai panitia
dan doakanlah mereka, dan biarlah bersama-sama kita gandeng tangan di dalam mereka mengerjakan tugas tanggung jawab sebagai panitia pemilihan majelis periode 2021-2026. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saudara-saudara dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara, disalibkan dan mati untuk keselamatan kita dan dunia ini. Amin. Sementara pundi dijalankan, kita menyanyi dari PKJ 146 baik 1 dan 3. Bawa persembahan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa persembahan. Jemaat diundang berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang surga, tak putus-putusnya kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan telah mampukan kami untuk memberi persembahan syukur kepadamu. Ya Bapa, kami yakin dan percaya apa yang Tuhan berikan kepada kami ini berasal daripadamu. Ya Bapa, terimalah persembahan syukur kami ini hingga kami boleh pakai dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini dan di Jemaat Gemis Depok. Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dalam keesaan dengan seluruh umat percaya di segala tempat, kita akan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sama-sama berdoa, doa syafaat. Kami mengagungkan kebesaran nama-Mu, ya Allah Tuhan kami, di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Engkau kerjakan bagi kami, umat yang percaya. Terima kasih untuk anugerah kehidupan, kekuatan, kesehatan, serta berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepekan dalam kami menjalani aktivitas melalui tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan kami boleh melewati semuanya dalam tuntunan, pimpinan, serta pemeliharaan Tuhan. Kami menaikkan syafaat kami bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul, mereka yang saat ini sedang di dalam pemulihan karena sakit. Kiranya Engkau menopang mereka di dalam kekuatan iman untuk terus percaya, mempercayakan kehidupan, pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa khususnya bagi Ibu Palele yang masih dalam pemulihan. Tuhan juga yang selalu hadir memberkati sehingga semakin ada pemulihan. Demikian juga pergumulan-pergumulan yang lain di tengah-tengah kehidupan jemaat, baik pergumulan ekonomi, pergumulan dalam keharmonisan, kerukunan dalam hidup berumah tangga, juga di tengah-tengah lingkungan kerja dimanapun mereka berada. Kami berdoa menyerahkan seluruh kami semua di tengah pergumulan masing-masing. Kami diberi kesabaran dalam menjalani setiap proses kehidupan di tengah-tengah dunia yang sedang kami jalani saat ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kekasih kami, jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran Ibu Penatua Marlice Palele Kirimang, juga Bapak Boyke Sipahutar. Kami bersyukur juga dengan mereka yang berulang tahun pernikahan. Biarlah syukur sukacita diberkati oleh Tuhan, supaya kehidupan mereka semakin bertambah di dalam sukacita, semakin bertambah kedewasaan di dalam menghayati akan anugerah kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan kami juga berdoa di tengah-tengah kehidupan kami sebagai umat yang selalu bersyukur untuk setiap bentuk
pemberian dan ungkapan syukur baik dari jemaat yang ada dan juga para donatur untuk membantu menunjang semua sarana-sarana pelayanan yang dibutuhkan di tengah-tengah jemaatmu ini. Kami berdoa bersama-sama untuk pengurus tingkat sinode, resort, wilayah, sampai kepada jemaat untuk program gereja jemaat Gemis yang ada di Depok. Kami menyerahkan untuk panitia pemilihan yang baru saja dilantik. Biarlah di antara anggota-anggota panitia ada semangat kerjasama di antara mereka, dan biarlah semua boleh berjalan dengan baik sampai terselenggaranya pemilihan ini. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayanmu yang ada di tengah-tengah jemaatmu, mulai dari pendeta, majelis, pengurus-pengurus pelka, supaya senantiasa ada semangat kerjasama dalam kesehatian antar pelayan, juga pelayan dengan jemaatmu. Kami menyerahkan untuk kegiatan sepekan ke depan dengan semua aktivitas peran masing-masing, baik di tengah keluarga sebagai bapak, ibu, dan anak, juga di tengah-tengah kehidupan jemaat, juga dalam kehadiran kami di tengah-tengah tugas pekerjaan, dan juga di tengah-tengah hidup bermasyarakat. Bagi bangsa kami, Indonesia yang kami cintai, kiranya senantiasa dilindungi dari berbagai konflik kepentingan, pertikaian antar suku, juga agama, juga terhadap bencana-bencana malapetaka, terlebih saat ini masih berada di dalam ancaman virus, bahkan juga masih ada virus varian baru B117. Tapi kami tetap percaya akan kuasa-Mu Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa, yang akan senantiasa menolong dan menopang agar supaya semua bentuk penanganannya semua boleh berjalan di dalam pimpinan serta di dalam kasih Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemimpin bangsa kami, mulai dari Presiden, Bapak Presiden Joko Widodo, dengan semua jajaran pemerintahan yang ada. Kiranya Engkau memberikan hikmat, marifat, bijaksana untuk senantiasa memberlakukan keadilan, kebenaran, dan kejujuran. Kami berdoa untuk pemerintahan mulai dari tingkat pusat, daerah, dan juga kami memohon berkat-Mu Tuhan, hikmat-Mu, pertolongan-Mu juga bagi anak-anak Tuhan yang dipercayakan ada di tengah-tengah jajaran pemerintahan yang ada. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang menilik kami, Engkau Tuhan yang menguatkan kami untuk terus hidup di dalam iman, dan di lewat doa kami Engkau sanggup melakukan segala hal, segala perkara di dalam hidup kami. Oleh sebab itu, jadi di dalam kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam nyanyian penutup. Jemaat diundang berdiri. Kita sama-sama nyanyikan lewat nyanyian pujian dalam buku Rimen 336 bait 1 dan 2, siapa yang setia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah, pulanglah dengan damai sejahtera,
di tengah-tengah kehidupan dan tanggung jawab kita masing-masing untuk kembali di dalam tugas yang Tuhan percayakan bagi kita, baik di tengah keluarga, dalam kehidupan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk itu mari arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ya, ibadah kita pada hari ini, Minggu Sengsara ke-6 telah selesai, dan kita semua hidup di dalam berkat dan anugerahnya, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yeah, I worship Your holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, You reign. For Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. Never before. Oh my soul. Worship His holy name. The name of Jesus.